Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah menciptakan dua makhluk gaib yang ada di alam semesta ini. Yang pertama adalah malaikat, yang kedua adalah jin. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Jadi bahan penciptaan malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berasal dari bahan cahaya. Sedangkan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbahan dasar api. Jadi malaikat diciptakan oleh Allah berbahan dasar cahaya, sedangkan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbahan dasar api, sedangkan manusia dari tanah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, para malaikat selalu tunduk dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah selalu menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan bangsa jin? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, karena bangsa jin yang diciptakan oleh Allah berbahan dasar api, dan bangsa jin juga dilengkapi dengan hawa nafsu, maka bangsa jin ini memiliki hawa nafsu, sehingga dia ada yang menolak perintah Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, adapun setan, yang dikatakan setan itu berasal dari bangsa jin, yang mana bangsa jin ini ada Islam dan ada yang kafir. Nah, bangsa jin yang jahat, yang selalu mengajak kepada kejelekan, keburukan, itu namanya setan. Jadi ingat, bangsa jin yang selalu mengajak kepada kejelekan dan keburukan dan kejahatan itu namanya setan. Lalu bagaimana dengan iblis? Nah, iblis itu adalah bangsa jin. Bangsa jin yang menggoda Nabi Adam. Jadi iblis itu hanya seorang saja, yaitu yang berhasil menggoda Nabi Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim.
Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih beroleh berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat kemudahan rezeki, kelapangan waktu, nikmat kesihatan, dan yang paling besar adalah nikmat Islam, nikmat iman di dalam agama Islam. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Agama Islam diturunkan kepada Nabi Adam, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan terakhir sebagai penyempurna ajaran yang terdahulu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat merangkaikan salam, tidak lupa pula marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan alam, junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dan dari alam kebodohan ke alam yang penuh berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Dharma Seagam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari golongan orang-orang tidak suka terhadap agama Islam. Baik itu dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, adapun di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu tema yang menggelitik kaum sebelah, yaitu kaum Kristiani, yaitu mengenai jin, setan ataupun iblis. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam ajaran agama Islam itu percaya kepada dengan adanya alam gaib, yaitu rukun iman, yaitu pertama kepada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadar baik dan qadar buruk ataupun ketetapan Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam agama Islam sebagian besar kepercayaannya atau keimanannya adalah kepada alam gaib. Hanya ada satu saja, yaitu yang tinggal, yaitu iman kepada kitab. Nah, kitab ini dapat kita rasakan sekarang ini, dapat kita baca, dapat kita pegang, dan dapat kita lihat. Nah, kelima laginya, yaitu iman kepada rukun iman dalam Islam itu, yang kelima lainnya sudah berada di alam gaib, yaitu tidak nampak oleh mata, tidak kelihatan oleh mata, tidak dapat dirasakan oleh indera perasa kita, yaitu seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada ketetapan Allah. Itu semua adalah sekarang ini berada di alam gaib, termasuk iman kepada Rasul. Nah, para Rasul sekarang tidak ada di dunia ini, mereka sudah berada di lain alam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi mengenai alam gaib, ada di dalam ajaran agama Islam ada dua makhluk yang diciptakan oleh Allah yang berada di alam gaib. Yang pertama ada malaikat, dan kedua adalah bangsa jin.
Nah, siapakah malaikat ini? Malaikat ini adalah pesuruh-pesuruh Allah. Malaikat terbuat dari nur, cahaya. Jadi Allah menciptakan malaikat itu dari nur, cahaya. Yang mana daripada tugas para malaikat ini adalah membantu segala perintah. Malaikat ini tidak memiliki hawa nafsu seperti manusia. Malaikat hanya diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat ini tunduk dan patuh hanya kepada perintah Allah. Dari segala apa saja, segala perintah Allah kepada para malaikat ini, mereka akan patuh. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, adapun tugas para malaikat ini bermacam-macam. Ada yang menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril. Ada yang memberi rezeki, yaitu Mikail. Ada yang mencabut nyawa, Israel. Ada yang minum sangkakala, Israfil. Dan ada penjaga surga, yaitu Ridwan. Penjaga neraka, yaitu malaikat Malik. Dan mencatat amal kebaikan buruk dan jahat yang ada di sisi kiri dan kanan kita. Itulah nama-nama malaikat yang wajib kita percayai, ada 10 nama. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian ada satu lagi makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah, namanya jin. Jin ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api. Jadi bahan penciptaan jin ini adalah berasal daripada api. Nah, yang termasuk bangsa jin ini adalah, pemirsa yang dirahmati Allah, bangsa jin ini ada yang patuh kepada Allah, ada yang melawan perintah Allah. Nah, jin ini ada jin Islam dan ada jin kafir. Jadi sebagai pemberitahuan bahwasanya jin ini, bangsa jin ini, ada jin yang beragama Islam dan ada yang jin kafir. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, adapun jin Islam, mereka patuh pada perintah Allah seperti melaksanakan sholat, semuanya lah, segala perintah Allah mereka patuh. Dan ada jin yang kafir. Siapakah jin kafir ini? Jin kafir ini termasuk adalah syaitan. Kemudian iblis. Dan iblis ini adalah dari bangsa jin, dari golongan yang kafir. Jadi mungkin saudara kita dari kaum sebelah tidak memahami apa itu dengan yang dimaksud dengan jin. Jin itu adalah ciptaan Allah. Jin itu adalah suatu bangsa yang diciptakan oleh Allah, yang bahan penciptaannya, bahan dasarnya adalah api. Sedangkan malaikat bahan penciptanya adalah nur ataupun cahaya. Kemudian sedangkan manusia, bangsa manusia diciptakan dari tanah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, kita jangan salah sangka. Di dalam Al-Quran itu yang digolongkan kepada setan itu ada dari bangsa manusia dan ada dari bangsa jin. Cuman kebanyakan kita menganggap hanya dari bangsa jin sajalah setan itu.
Padahal dari bangsa manusia pun ada, yaitu orang yang berbuat jahat digolongkan kepada setan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim surat An-Nas, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril wasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang artinya adalah aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan pencipta manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan rasa was-was yang ditiupkan ke manusia. Allazi waswisu fi sudurin nas, yang ditiupkan kepada hati manusia, minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi untuk kita ketahui bahwasannya ada yang namanya setan dari bangsa manusia yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajak kepada kejahatan, dan ada juga dari bangsa jin yang mengajak kejahatan yang dibisikkan ke dalam hati manusia. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi setan itu adalah bangsa jin yang mengajak berbuat jahat. Itu. Nah, sedangkan iblis, bagaimana dengan iblis? Sedangkan iblis adalah bangsa jin, yaitu ketuanya, rajanya jin. Sedangkan iblis adalah rajanya jin ataupun rajanya setan. Jadi iblis ini adalah, iblis itu adalah hanya seorang saja. Iblis itu tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat. Dia hanya satu saja, yaitu yang berhasil menggoda Nabi Adam di surga. Iblis itu sampai hari kiamat kekal umurnya, karena iblis meminta panjang umur ketika Allah menggolongkan dia menjadi makhluk yang kafir karena melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi untuk lebih jelasnya sekali lagi kami tegaskan bahwasannya jin adalah suatu bangsa. Jin adalah bangsa yang diciptakan oleh suatu makhluk yang diciptakan oleh Allah dari bahan api. Jadi jin itu adalah suatu bangsa. Jin itu ada Islam, ada kafir. Nah, yang jin yang kafir itu adalah setan dan iblis. Itu penegasan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi pemirsa sekalian dan dapat juga bermanfaat bagi diri saya pribadi. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini.
Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.